Ya, balik lagi di podcast Sarjana Muda. Podcastnya anak-anak yang suka rebahan, suka tiduran, nggak ada kerjaan, banyak tugas mungkin, tapi so gak mikirin gitu. Suka. Nah, sini kita kedatangan seorang Rahman Wahid yang tidak terlalu begitu punya nama. Betul. Dia nek ngebahas naon, man? Tergantung moderator. Kalau saya mah hanya sebagai tamu yang diundang dengan bayaran tidak sepadan, ya mau gimana lagi lah, ikut aja lah saya mah. Nawar-nawar udah dibayar oke. Tadi kan nek ngebahas naon tadi tuh? Bukan saya yang mau bahas, Ramdan yang mau bahas. Kata aing nu beunang. Itu resiko yang punya podcast kalau nggak diblokir ya dicaci maki. Ya, Betul. nggak apa-apa, bodo amat. Sok apa tadi teh sana? Mokaku UPI Aduh, online. nggak terlalu sensitif gitu. Jadi kumaha tuh? Saya takutnya nanti ada yang marah. Siapa itu teh? Tapi ini kan berhubung era Era keterbebasan berpendapat ya bodo ya amat lah. demokrasi ya. Demokrasi, Ya, demokrasi. kita hanya berpendapat. Hanya berpendapat, Hanya boleh tidak berpendapat. setuju, tapi tolong dibalas dengan yang bijak juga lah, Ya, yang bermartabat. Podcast balat podcast. iya. Kita mah hanya ngobrol santai we ya. Ayo ngobrol santai, Hmm. bebas, obrolan warung kopi, cuma direkam. Hmm. Itu. Itu juga di warkop sebelah. Itu masalahnya terlalu terlalu apa ya? Terlalu kaku lah. Hmm. Nah, akhirnya kan masalahnya ke corona kia ya. Nah, si hampir semua elemen yang ada di negara ini teh Elemen api. mengalami ketidaknormalan semua kegiatannya, termasuk ospek tuh, orientasi mahasiswa, khususnya di UPI sendiri yang namanya itu Mukaku tuh. Nah, sekarang kita udah nggak mahasiswa ya, Eh pengangguran, purna purna mahasiswa. purna mahasiswa Dan pengangguran. mengobrolkan tentang Mokaku yang sekarang jadi online gitu. Seberapa penting sih Mokaku online gitu? Atau ngabis-ngabisin biaya aja gitu? Hmm. Bukan hanya yang online gitu, mau kaku biasa pun penting nggak sih gitu. Hmm. Mau jalankan yang online yang biasa pun penting nggak. Kalau setiap mahasiswa misalnya dibikin kelompok, terus bikin apa yel harus ngapalin ini itu. Nah, itu gunanya buat apa? Setelah yang saya rasakan dan saya renungkan setiap malam di sela-sela mikirin mantan dan mikirin doi, itu saya mikirin kemarin saya ngapain aja kok gituan, mau aja gitu. Iya. Kayak ada perpeloncoan gitu ya? Sedikit sih. Sedikitnya Sedikit. ada, cuma sekarang kan dibalut dengan yang lebih halus jadi seolah-olah tidak. Tapi kalau kita lihat secara, kalau bahasa orang keren, bahasa Prof Ramdan, katanya ada satu hal yang fundamental tapi intinya yaitu peroncoan lah. Perpeloncoan. Kata Prof Ramdan, PhD. Bukan saya ya. Oh, beda. Beda Itu itu. Ramdannya yang udah terkenal. Iya. Ramdan Hai apa ya itu mah? Pokoknya Ramdan Hai tapi bukan Hai Ruman. Iya. Ramdan Horeaman. Ya, seperti itulah. Eh, Mungkin kalian boleh nanti mengkomen atau menyinyir kita juga nggak apa-apa. Itu hak kalian ya. Jangan nyinyir saya, nyinyir yang punya Ya, podcast. bodo amat. Maneh ka aing wae. Saya kan hanya diundang dan juga dibayar dengan tidak sepadan. Oke. Nah, tadi kan lebih ke perpeloncoan. Itu di yang biasa ya, yang waktu kita kan. Terus ada apa? Ada apa sih? Segelintiran omongan nanti sertifikatnya dipakai buat sidang. Buktinya Buktinya alhamdulillah tidak ditanyakan. tidak. Jadi syarat sidang itu tidak ada ikut mokaku, tidak Nah, ada. Camkan. tapi penting nggak itu? Jadi balik lagi, penting nggak itu mukaku tuh? Kalau orientasi kampus untuk mengenalkan kampus, prodi sih penting-penting. Cuma kalau yang apa ya bikin yel-yel, terus dikelompok-kelompokkan, terus yang paling terkenal itu kita takut sama yang namanya keamanan, itu buat Komdis apa ya, gitu. komdis. Komdis tuh jadi satu objek yang paling selalu ramai dibicarakan ketika mokaku. Dan itu tujuannya untuk mengamankan mahasiswa. Mahasiswa emang mau ngapain gitu? Orientasi kampus. Sebelum bakar ban.
sebelum episode ini muncul tuh, kita ngebahas sama mahasiswa 2014, Kang Bowo tuh. Kang Bowo ya. Sampai lebih parah itu perpeloncoannya di sana. Saat mahasiswa ada yang ngobrol, dikasih kalung sama komdisnya, ada yang bilang jubir katanya tuh. Pakai kalung jubir. Terus lagi ngantuk, mungkin kan masih capek ya dituntut apa pas mau aku tuh ngantuk, dikalungin kayak tahanan gitu, sang pemimpi sana. Perpeloncoan enggak itu? Ya gimana ya, mungkin kalau tadi tinjauan kan kita orang-orang pendidikan gitu kan, mungkin kita tahu ada pendidikan yang humanis. Orang ngantuk ya manusiawi gitu. Bahkan dalam kondisi formal sekalipun ya kalau namanya ngantuk ya gimana lagi gitu. Apalagi itu kan penuh tekanan. Iya, jabaning bahasa Indonesia apanya? Apalagi banyak orang situasi gerah yang ngantuk ya wajar. Bahkan ketika seminar pun, seminar internasional, kita ngantuk gak dimarahin. Iya, kita bayar gitu. Kenapa ini kok sampai dimarahin gitu kan? Kalau mau ditegur ya suruh cuci muka kayak udah gitu doang gitu. Sesuatu yang rasional lah, humanis gitu. Berarti sedikit kurang humanis ya Mokaku tuh? Menurut saya kurang gitu. Karena kita terlalu ospek atau Mokaku itu terlalu ditekankan kepada disiplin dibanding peningkatan wawasan menurut saya tuh. Karena masuk jam segini gitu. Nggak boleh bawa motor kan, waktu kita nggak boleh bawa motor, padahal yang orang rumahnya jauh naik angkot. Ada teman saya itu orang Soreang tuh dari rumah habis subuh gitu, nggak boleh pakai jaket ya, nggak boleh pakai jaket kan dingin gitu. Kalau nggak mungkin di perjalanan dipakai gitu, tapi kan setelah sampai kan harus dimasukin ke tas, kan berat juga, kasihan gitu. Apalagi yang subuh-subuh dari rumah gitu kan. Ya tidak make sense gitu. Berarti itu Mokaku harusnya ganti, bukan Mokaku ya? Bukan. Harusnya ini pelatihan militer. Wah, itu yang sekarang lagi rame, pendidikan militer. Nah, harusnya itu kan. Sebenarnya itu teh sekilas. Ya, maksud saya seperti kata Prof Ramdan. Jadi ada unsur fundamental seperti apa itu teh perpeloncoan cuma dibikin halus. Itu sebenarnya pendidikan militer cuma diganti nama jadi Mokaku, orientasi kampus. Padahal intinya kedisiplinan. Tapi bagus gak itu? Pendisiplinan menurut saya ada bagusnya, cuma ini kan udah udah mahasiswa gitu, udah bisa mikir lah, jangan dianggap mereka tuh anak kecil gitu, udah bisa berpikir sendiri kok, tahu yang mana baik mana enggak. Itu doang sih. Berarti kalau mereka ngambil jalannya yang nggak baik karena itu mahasiswa, itu haknya, berarti harusnya ya seperti itu. Haknya cuma ya kita jadi orang jangan terlalu kaku lah, apalagi sekarang sama mahasiswa yang udah gede-gede, udah punya pikiran sendiri. Mereka bikin salah ya kita kan hanya memberikan pengetahuan, masa dia ikut atau enggak ya itu hak mereka lah gitu. Bukan anak kecil lagi ya, bukan anak kecil. Kalau oke lah kalau anak TK sampai SMA kita bisa bilang di bawah 18 tahun masih perlu dibimbing, tapi kalau gede masa mau dibimbing terus? Ya sesekali aja gitu. Soal dia mau baik atau benar itu kan pilihan hidup mereka. Jadi berpengaruh gak sama yang udah lulus kayak kita gitu? Jadi saya sih kalau lihat dari podcast ini saja kita lihat Kang Ramdan malah tidak disiplin. Dan tidak mau menuruti aturan. Kalau Ramdan ikut aturan Mokaku dulu, disiplin, pasti nggak akan bikin podcast yang kayak gini ngomongin Mokaku. Bener nggak? Iya, betul. Jadi pengaruhnya ada sedikit. Jadi apa ya dan himne sama himne UPI. Nah, sekarang balik lagi ke ini Mokaku yang online ya. Nah, udah makan Mokaku yang offline ya, yang langsung juga menurut tadi Kang Rahman dan menurut saya juga sih nggak terlalu, bukan mengenalkan kampus ya. Nah, sekarang apalagi yang online. Kemarin lihat segelintir videonya, gimana tuh? Kalau menurut saya sih dulu juga pernah ada yang nanya, katanya gimana ya kalau mau online. Kata saya sih jangan dibikin ribet gitu. Sekarang kan kondisinya lagi orang-orang tuh lagi panik, terus lagi ekonomi lagi susah gitu kan. Jangan sampai anak-anak tuh atau mahasiswa baru tuh ngeluarin uang banyak gitu, terus jadi ribet. Harusnya kita Mokaku tuh dibikin fresh gitu, jadi nggak harus dibikin, intinya nggak usah dibikin ribet gitu. Saya bilang dulu ya udah sekarang bikin aja video, tadi upload, terus anak-anak nonton, buklet, kirim PDF, udah itu doang saya. Iya, kan kenalin kampus ya.
mengenalkan kampus sih Orientasi nambah. kampus kan namanya Mm-mm. juga. Berarti harusnya kan lihat kondisi kampus kita seperti apa, Mm-mm. sivitas akademiknya bagaimana, kan harusnya kayak gitu kan Mm-mm. kalau mau kaku tuh kan. Terus apa sih badan-badan organisasi di kampus ada apa aja kan harusnya seperti itu. Mm-mm. Emang sih yang sekarang juga ada kayak mengenalkan UKM Expo, tapi masih ada selipan-selipan yang tadi secara halus gitu ya. Saya dengar-dengar sih ada semacam apa tugas terus apa yang harus dikerjakan sama mahasiswa baru. Menurut saya sih ya bebas sih, tapi kalau menurut saya nggak harus sih. Yang penting anak-anak tahu kampus itu kayak gimana gitu. Tadi lewat presentasi video dari kampus kayak atau dari rektor, dari masing-masing prodi, anak-anak suruh nonton, ya udah gitu gitu. Masalah tugas nanti pas kuliah itu mah. Hmm. Jadi Makalah gimana tuh? oh ada tugas makalah ya udah itu mah nanti urusan Dosen. apa dosen gitu. Kalau masalah nanya makalah ya udah kasih KTI Iya sih. kayak Kalau mau pengkajian KTI ya. jadi bikin sesuatu yang lebih fresh, artinya mereka nambah wawasan bukan menambah beban gitu kan. Bikin apa bikin ini ada proyek memang bagus gitu, tapi apakah harus sekarang gitu di tengah kondisi yang lagi Seperti ini gitu. seperti ini gitu. Eh, Saya sih gitu. Mungkin Kang Rahman lebih wawasannya lebih ada mungkin dari orang-orang yang sedang melaksanakan mokaku yang sekarang gitu. Gimana hasil analisisnya? Gimana ya, misalnya di kampus mantan kampusnya mantan kampus saya dan Kang Ya, Ramdan gitu. eh Kalau dilihat-lihat sih kayaknya kebanyakan panitia gitu. Kalau lagi kondisi gini harusnya bisa dibikin efisien malah nimbulin ini ya, perkumpulan-perkumpulan yang dilarang ya. sebenarnya gitu. Tapi kan sekarang ya gitulah, agak susah gitu. Terus apa ya? Menurut saya sih ya kalau misalnya mau kaku online ya tadi konsepnya bikin simple, anak-anak nonton video, suruh baca ini itu, udah beres sesimpel itu gitu. Kalau memang perlu gitu pengenalan kampus ya. Mm-mm. Karena kita juga setelah melaksanakan mokaku nggak sampai hafal ya Mm-mm. situasi kampus sebenarnya di mana, sampai sivitas akademik siapa aja ketua prodi atau apa saja yang harus dilakukan di kampus gitu kan Mm-mm. kita juga sambil menjalani Nah, kan learning tahu by juga. doing, Iya, belajar sambil melakukan. melakukan, menganalisa. Iya, Ya, karena kita kan mahasiswa ya mm-mm. udah dewasa gitu, bahkan si learning by doing ini harusnya dari SD juga sudah Mm-mm. diaplikasikan kan. Tapi mungkin karena corak pendidikan kita tuh ceramah ya, Hmm. dikasih tahu dari SD Hmm. sampai PT pun akhirnya masih sih. Hmm. Jadi wajar. Tapi mungkin karena kan kita tuh ngomongin gini pasti banyak yang nggak setuju, ya Iya. wajar. Itu sih soal perspektif gitu kan. Hmm. Bacaan kita mungkin beda. Saya dari Prof Ramdan ya, Prof Ramdan Koreaman. Ya kalau yang itu berarti dari beda bacaan lah, nggak apa-apa asal diskusi. Kalau saya sih ngambil simpel lah kalau situasi kayak gini tuh. Pengen itu simpel ya udah, anak-anak nonton kayak nonton YouTube lah. Nonton Iya. YouTube, nonton film jadi enak tuh. Bawa anak senang gitu. Kan menambah imun Iya, lumayan. Kalau ada tugas-tugas menambah pikiran, nanti imun turun mungkin gitu kan ya. imun Jadi turun corona muncul. bisa jadi terlalu jauh sih tapi mungkin kan. Itu sih kalau masalah mau kaku. Nanti ya. Kayak mau kaku, masih mau kaku. Hmm. Oke, kaku itu apa ya? Saya dulu pernah nulis sih tentang mau kaku, tentang bukan tentang mau kaku, tentang ospek gitu. Hmm. Jadi memang gitu kalau kita lihat negara lain misalnya apa yang saya pernah baca tuh Australia lah. Jadi pengenalan kampusnya memang benar-benar mengenalkan kampus gitu. Jadi memang nggak ada ya apa sih tugas, tahu saya baca tuh mungkin ada yang baca lain beda. Terus juga nggak ada yang istilahnya pakai name tag namanya siapa, nggak ada gitu. Harus pakai seragam hitam putih, nggak ada. Itu Australia gitu. Hmm. Kalau di kita nggak tahu sih, mungkin masih pengennya diseragamkan. Makanya nggak heran kalau kita cewek itu pengennya sama orang-orang berseragam. Mungkin karena didikan Mokaku, jadi lebih pengen sama yang Jadi yang kayak berseragam. kita nggak berseragam gini Oh, susah. susah. Ya. Apalagi kalau seragamnya coklat atau hijau. Waduh, Iya, aduh, susah. hijau.
Rimbawana. Itu seragam, kalau PNS Rimbawana bisa jadi sih diminati, tapi kalau masih belum punya NIP susah. Susah. Iya. Karena sekarang itu lebih ke yang berseragam ya, karena dididik dari harus berseragam, jadi masa depannya harus yang berseragam juga. Harus yang berseragam. Nah, dimulai dari yang berseragam, masa depan pun harus berseragam. Sebagian sih ada juga yang pengennya sama pengusaha. Kalau sama yang mau masih berjuang agak susah. Iya. Hanya beberapa persen yang mau ya. Hanya beberapa persen, dan itu pun susah, masih pilih-pilih. Iya. Kalau kata orang tua sama yang berseragam, kita bisa orang tua juga kan akhirnya. Kita bisa apa gitu. Memang sih jodoh di tangan Tuhan, tapi masalah restu di tangan mertua. Bener. Sebagian besar. Berarti jodoh sama restu itu berdekatan ya. Berdekatan, tapi kadang-kadang bisa bertolak belakang. Aduh. Kalau urusan sama orang tua udah susah. Kalau masalah doa mah kita tiap hari doa pengen sama si ini. Tapi lagi-lagi gitu, masalah pernikahan itu kan bukan hanya urusan kita dan dia gitu, atau aku dan dia, tapi soal aku dan mereka gitu. Mereka tuh orang tua, keluarganya dan orang tua kita gitu kan. Jadi nggak enak kalau misalnya ada apa-apa gitu. Jadi gitu mau kaku teh. Jadi kalau disebut seberapa penting, kalau kita mendefinisikan mokaku yang sebenarnya memang penting memang. Kalau melihat implementasi di lapangannya, ada beberapa yang harus dirubah berarti ya. Ya, menurut saya sih ada beberapa yang harus dikoreksi gitu. Apakah benar? Bukan apakah benar sih, apakah harus seperti ini gitu konsepnya tiap tahun. Apakah konsep yang kelihatannya sederhana tuh memang tidak berarti, atau emang kayak apa sih gitu. Masalah pertanyaannya gini, sekarang bikin konsep yang mewah-mewah gitu, datangin artis ini itu gitu kan. Manfaatnya buat apa selain ingar-bingar gitu, ngabisin dana. Sedangkan kita balik lagi, kita nuntut UKT pengen murah. Itu kan jadi dilema sebenarnya. Ketika kita ingin yang simpel-simpel, dalam arti UKT ingin murah, tapi di satu sisi kita ingin acara yang mewah-mewah. Mungkin kalau acaranya yang sifatnya event sih di beberapa hal bisa, cuma kalau yang seperti mokaku saya rasa nggak harus dibikin mewah. Mewah itu bukan soal gede atau kecilnya acara, tapi seberapa besar manfaatnya gitu. Itu bermewah. Itu nilai keberhasilannya. Nilai keberhasilannya. Jadi itu guys, gitu kata Prof Rahman. Ya, saya juga dari Prof Ramdan. Ya, jadi kalau balik lagi, nanti kan dikasih judulnya itu seberapa penting mokaku online. Ya, kalau kita ke pengertiannya emang penting. Ya. Kalau balik lagi ke lapangannya, ya menurut kita ya ngapain gitu ya. Ya sekarang ke kita juga yang udah purna mahasiswa, emang sih dikenang, wah kita tuh pernah dihukum sama komunis, emang ada cerita menarik gitu, tapi hanya itu yang bisa kita ambil, bukan kebermanfaatan yang lainnya. Masalah KTI, masalah pengenalan kampus itu pas berjalan di saat perkuliahan kan. Benar. Terus juga kalau memang apa ya, saya dibikin KTI mah misalnya bikin makalah terlalu banyak ya, apa nggak bikin simpel aja, bikin esai cuma 3 lembar gitu, terus langsung disubmit untuk ke lomba atau kemana gitu ya, si esai atau bikin ini kayak bikin buku bunga rampai, itu kan lebih simpel. Anak kayak kita ya, anak PKN. Wis tuh, ntar di share buku. Linknya di mana ya, linknya di mana? Dari Google. Iya. Ayaknya bukunya aya. Sudah beri ISBN, cetak dan digital. Tidak boleh dibajak. Hak cipta 1 miliar. Menulisnya berapa orang? 26 gitu. Tambah Papa Uji 22. Wah, mantap tuh, itu hasil karya anak PKN ya. Nah, harusnya seperti itu ya kalau mau. Sangat simpel dan bermanfaat. Menambah wawasan. Apalagi kalau nanti collab sama dosen ya kan. Bisa. Itu konsep yang sebenarnya simpel, nggak aneh-aneh, nggak perlu panitia banyak, anggaran dikit, dan manfaatnya luar biasa. Dan nanti bisa naikin nama juga kan, kita jadi penulis dong.
Yang dinilai sama kampus lain tuh bukan seberapa mewah, seberapa jago kita bikin apa tuh yang dari atas dipoto teh, Wih, bikin mozaik, mozaik gitu. tapi karya apa yang bisa mahasiswa baru hasilkan gitu dari Mokaku. Kan lumayan. Kita Berarti di nggak posting nggak akan malu. berarti nggak heran ya kalau mahasiswa ya hasil cetakan Mokaku tuh lebih minat di di event-event gitu daripada ikut Nah, event lomba yang menantang buat kebermanfaatan nah itu dirinya. yang jadi dilema gitu. Sekarang anak-anak ketika ikut Mokaku, tujuannya nanti ketika dia udah semester tinggi itu bukan ingin berkarya tapi ingin jadi panitia dengan jabatan yang wah supaya dikenal. Iya. Jadi bukan dikenal karena karyanya tapi dikenal oleh maba gitu. Itu kan jadi orientasi beberapa orang ya, ada yang seperti itu gitu. Kenal sama maba dan mahasiswa lingkungannya kan. Wah si Anu ikut panitia Wah, apa jadi si apa Akang gitu, ini bukan pernah wah si Anu ikut lomba apa juara apa. Kadang yang ikut lomba kayak gitu nggak dilihat gitu ya prosesnya dan lain-lain, hanya pas oh si Eta juara udah kayak gitu doang kan, kayak Kang Rahman gitu ya juara taekwondo dulu iya. tingkat keluarga. Jadi seperti itu ya. Ada lagi yang mau dibahas Kang Rahman? Dulu saya mau bahas satu sih penting ini. Apa? Kang Ramdan dulu pernah jadi panitia apa yang wah gitu sampai kalah tenar gitu. Nggak ada ya? Nah ini contohnya. Nggak ada. Karena nggak jadi orang penting di kepanitiaan, tapi karyanya banyak. Itu yang penting. Tapi karena nggak jadi panitia, yang wah nggak kepake namanya. Iya. Jadi tertutup ya. Itu. Nah sekarang balik nanya, Kang Rahman juga gimana? Pernah jadi panitia apa? Panitia paling banter jadi Komdis. Logistik, nggak pernah logistik. Saya juga itu sama tukang beres-beres. Iya. Itu aja sih. Dan nggak pernah dilihat sama mahasiswa lain. Pertama emang kurang terlihat. Kedua emang ya mungkin ya apalah saya seorang Rahman gitu. Iya. Dan ini seorang Ramdan apa tuh kita mah. Nanti itu kan kita di SIP itu pernah jadi divisi apa? Logistik. Paling keren humas. Paling keren ini Kestari udah. Di belakang juga. Kestari. Udah sih saya nggak ada yang aneh-aneh. Apa? Bedakan sama si Kang Anu gitu, inisial apa gitu. Wah dia ketua BEM. Dia ketua pelaksana Mokaku. Langsung kan terkenal. Banyak dikagumi. Apalagi kalau emang mukanya ganteng ya rezeki tuh mah. Ya rezeki itu. Nggak kayak kita. Udah mah tenggelam tidak terlihat, jabatan nggak punya apalagi gitu. Ya. Kita ngomong itu bukan karena kita merasa tersingkir kan? Enggak, jangan dikira kita ngomong itu karena iri. Ngomong apa iri gitu, nggak ada manfaatnya. Ya cuma berbagi pikiran sih gitu. Jadi nggak untuk nyindir. Buat apa nyindir? Terus sekarang mah butuh uang kan butuh nyindir. Bener butuh uang ya, survive. Gitu. Jadi kalian boleh setuju atau tidak. 23 menit biasanya seberapa? Udah sih paling mentok di setengah jam. Tapi saya upload gitu. Malu. Nah itulah tadi udah nggak pernah jadi panitia yang wah muka gini, internet kuota smartphone aduh unlimited 500 MB segiga orang segiga. Nah, saya 500 apa-apa lah. Ya jadi seperti itulah dengan tadi nanti judulnya kan seberapa penting Mokaku UPI ya, hampir sama lah ospek di kampus lain juga, di univ-univ yang lain juga udah pasti budayanya seperti ini ya di budaya Indonesia tuh. Udah jadi karena tadi kan keseragaman ya keseragaman, bahkan yang mozaik alus-alus kan ya sampai UGM apa gitu ya, ITB jual UPI kan urutan. Kalau ada lombanya sih bagus, ini kan gak ada lombanya, cuma ya gitu keren. Tapi emang sih kalau nanti perspektif anak seni itu beda lagi pasti. Ini mah perspektif anak pengangguran
Iya, anak nganggur. Ya mungkin seperti itu. Nah, kalian boleh dengarkan di Spotify, di Spotify, podcast Sarjana Muda episode kesebaranya 17 gitu. Sama di YouTube YouTube, di Tinder, itu Tantan Tantan, di YouTube channelnya Mulgut TM gitu. TM teh naon? Tim Tim, TM. Mulgutnya ada suatu itulah filosofinya. Oh iya. Ya, Karena Ramdana nggak suka yang diwah-wahin, iya, ditutup-tutupin. ditutupin. Ya karena kita pengen tenggelam tapi mempunyai kebermanfaatan. Hmm, Anjir. siap, benar. Ya. Merendah untuk meroket. Ini mah bukan merendah untuk meroket dalam tanah. Nanti nu ngagali gitu tuh. Hamster. Hamster undur-undur. Ya, undur-undur. Ya, sekian karena sudah 25 menit. Ya, kita emang ngobrol santai dengan kualitas kamera juga kamera HP gitu ya. HP Xiaomi. Ya. mic murah gitu, podcast kalau bilang podcast bukan podcast elit ya, podcast jalanan lah. Karena kita nggak ada background bagus gitu ya. Ada 3, 2, 1 go nggak ada. Iya, close the door gitu nggak ada. Close the door itu. Iya. Ya bintang tamu gonta-ganti seadanya. Iya, dibayar seadanya. Ya, dibayar kucai herang. Gua itu. Ya, terima kasih untuk yang sudah menonton atau mendengarkan di Spotify. Yang sudah sudi menonton dan mendengarkan. Ya, sudi. Sudah sudi. Ya, kita bukan berharap untuk banyak viewers, tapi mengeluarkan perspektif baik tentang apapun gitu di podcast ini. Dan bukan podcast klarifikasi juga ya. Bukan. Kayak di yang elit-elit itu podcast elit-elit. Bukan. Tapi kita membahas tentang keresahan dan perspektif orang-orang di sekitar saya gitu khususnya. Supaya ada kenang-kenangan lah kalau udah meninggal juga. Oh, ada di YouTube bisa fotonya. Meninggalkan manusia mati meninggalkan karya. Iya. Setidaknya ini udah karya ya. Ya, terima kasih. Semoga kalian bisa mendengarkan episode berikutnya. Kalau tidak dicekal. Mudah-mudahan tidak. Ya, udah. Bye.